Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Engkau berikan saat ini. Kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar dan membimbing kami di dalam firman-Mu ini, supaya kami dapat memperoleh pengertian untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Jumat 15 September 2023, tertulis di dalam Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti kalau kita membeli sesuatu barang, pasti kita akan mencari mana yang asli atau yang ori. Baik itu contohnya barang elektronik, atau yang paling tren sekarang ini handphone, atau mungkin juga baju, ataupun keperluan sehari-hari. Pasti kita mencari mana yang asli, supaya kita dapat memperoleh sesuatu yang disebut dengan kualitas yang memuaskan untuk kita pakai. Nah, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini juga Paulus menasihatkan kepada setiap orang Kristen, di mana banyak orang yang selalu menginginkan untuk menunjukkan sesuatu dari dirinya yang asli, atau sesuatu yang cukup original sebagai pengikut Yesus. Tetapi sering sekali di dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia mau menunjukkan sesuatu yang baik dalam dirinya, ternyata dia selalu menunjukkan apa yang dia lakukan untuk dipuji oleh orang lain, atau secara tidak langsung akhirnya dia jatuh kepada supaya dihormati oleh orang lain. Nah, hal inilah yang dikritik oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi yang memelihara syariat keagamaan sebagai yang melakukan hukum Taurat yang menjadi bagian besar dari kehidupan mereka. Nah, untuk itulah Paulus mengatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat. Ia sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh orang ini adalah untuk menghasilkan supaya dipuji oleh orang lain. Sehingga apa dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau orang yang mengharapkan pujian oleh karena apa yang dia lakukan yang baik, maka dia sudah menerima upahnya. Saudara yang kekasih, kita sebagai orang yang percaya, kita tetap percaya bahwasanya hanya Allah yang patut kita puji, yang kita muliakan dalam seluruh kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita perbuat adalah sebaiknya motivasi hidup kita adalah hanya Allah yang mengetahui. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah apapun yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Dan kita lakukan kepada setiap orang, baik itu kepada orang-orang miskin, atau orang-orang yang bodoh, atau orang-orang yang patut kita bantu. Namun semuanya itu yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi termotivasi karena Allah. Dan inilah hasil yang Tuhan berikan. Lebih besar Allah memberikan ganti apa yang kita lakukan di dalam hidup kita daripada pujian manusia.
Nah, untuk itu saudara-saudara, sejauh mana kita selalu membawakan hidup kita kepada persembahan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan Allah selalu memberikan, yaitu upah yang besar, bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri dalam berbagai perbuatannya yang begitu luar biasa dan ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang selalu mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, berbuat untuk Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami, apapun yang kami peroleh, adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.